ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan, masih berada di hadis yang pertama dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan berzikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung kepada sangkan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatiku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Yang kedua, kalimat barang siapa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hambaku mengingatiku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku akan selalu bersamanya. Aku benar-benar perhatikannya dan juga menurunkan rahmat khusus baginya. Ketiga, kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakannya. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat, sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis ke-8. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan adalah penyebab yang patut dibanggakan. Yang kedua, manusia diciptakan. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu. Karena dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada sifat tersebut. Maka mereka menyatakan, kami hanya bertasbih dan mensucikan. Yang ketiga, ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat. Sebab manusia beribadah secara gaib, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadah, menyaksikan langsung alam akhirat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, apa yang mereka lihat itu tidak akan mempengaruhi mereka. Dengan demikian, patutlah jika Allah Subhanahu wa taala sangat memuji dan membanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang beribadah dan selalu mengingatnya. Yang keempat, kalimat sejauh mana hamba itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula Allah akan mendekatinya dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Inilah maksud kata mendekat atau lari. Lafaz mendekat menunjukkan bahwa kasih sayang Allah akan segera turun ke atas mereka. Sekarang tinggal memilih. Jika ia menghendaki rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia meningkatkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, disebutkan bahwa jamaah malaikat lebih baik daripada orang-orang yang berzikir. Padahal terdapat satu kaidah yang masyhur bahwa manusia adalah makhluk yang termulia.
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, lebih baik di sini berarti suatu derajat khusus, yakni bahwa para malaikat itu maksum, terbebas dari segala dosa. Yang kedua, jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia dan lebih baik dari kebanyakan manusia. Namun jika dibandingkan dengan seorang mukmin atau anbiya alaihi salam, orang-orang tersebut lebih baik daripada para malaikat. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang memerlukan penjelasan terinci. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis yang menekankan pentingnya kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan ini adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Di sini disebutkan dalam hadis qudsi ini pentingnya kita menjaga perasaan, kedekatan kita, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak lepas dari prasangka kita masing-masing. Maka kita selalu berharap agar senantiasa menghadirkan Allah dalam diri kita di setiap saat dan keadaan. Kita sudah terlatih dan dilatih setiap hari 17 kali kita membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita, maka sungguhnya kita selalu mendekatkan diri kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita kepada Allah, hanyalah kita kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Maka hal ini akan menguatkan zikrullah kita, dan selepas sholat kita sambungkan kembali dengan zikir-zikir kita, kemudian kita doa kepada Allah. Maka semakin cinta Allah kepada kita, semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka semakin Allah akan memperhatikan kita. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.